Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran prakarya aspek pengolahan kelas 7 untuk pembelajaran guru-guru merdeka. Materi kali ini adalah produk olahan non-pangan sayur. Perhatikan pada gambar berikut, di mana terdapat sumber bahan makanan sayur yang selama ini dapat dikonsumsi oleh manusia dengan berbagai macam jenis olahan. Sayur terdiri atas beraneka ragam, baik bentuk, warna, kandungannya, dan manfaatnya. Kandungan nutrisi pada sayur memberikan kontribusi bagi kesehatan manusia. Di antaranya adalah vitamin dan mineral yang berfungsi untuk metabolisme tubuh, kesehatan mata, penambah darah, dan sebagainya. Oleh sebab itu, kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan patut bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sayur yang dapat kita peroleh dapat dijumpai di warung sekitar rumah, tukang sayur yang keliling, di pasar maupun di swalayan. Sayur yang digunakan dari bagian tumbuhan terkadang tidak seluruhnya digunakan, hanya bagian-bagian tertentu yang bisa diolah, sehingga terkadang bagian yang terbuang menjadi sampah yang menumpuk. Bagaimana pendapat kalian? Ya, di sini terdapat sampah dari bahan sayuran. Sebelum memulai pembelajaran, maka dilakukan terlebih dahulu asesmen diagnostik untuk mengetahui sejauh mana kalian mengetahui tentang bahan pangan sayur. Pertama adalah, apakah peserta didik mengetahui yang dimaksud dengan produk olahan non-pangan sayur? Apakah peserta didik mengetahui jenis produk olahan non-pangan yang terbuat dari bahan pangan sayur? Ketiga, apakah peserta didik mengetahui jenis bahan pangan sayur yang dapat diolah menjadi produk olahan non-pangan? Keempat, apakah peserta didik mengetahui jenis kemasan yang digunakan dalam produk olahan non-pangan sayur? Dan yang kelima adalah, apakah peserta didik mengetahui proses pembuatan produk olahan non-pangan sayur? Setelah melakukan diagnostik, maka selanjutnya kita masuk pada materi produk non-pangan. Sayur merupakan bahan vegetatif yang berasal dari bagian-bagian tanaman. Bisa itu bagian akar, bunga, daun, buah, batang, tunas, dan sebagainya. Nah, produk non-pangan sayur adalah produk yang dihasilkan dari pemanfaatan sayur yang diolah untuk kepentingan selain bahan makanan manusia. Contohnya adalah ekoenzim, ekoprint, pupuk, penyubur rambut, perawatan kulit, parsel, hiasan, dan lain-lain. Berikutnya adalah contoh produk non-pangan sayur yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Di antaranya adalah, ini adalah penyubur rambut. Kedua, masker yang digunakan oleh wajah. Ketiga, parsel. Keempat, vas bunga sebagai penghias ruangan. Kelima, ekoenzim. Keenam, ekoprint. Ketujuh, kompos. Kedelapan, minyak wangi sebagai parfum di tubuh kita. Dan selanjutnya adalah, sebelum kita membahas bagaimana produk tersebut, maka kita mesti mengetahui jenis sayur apa sih yang biasa digunakan untuk produk non-pangan sayur. Nah, di sini diantaranya adalah daun seledri, kemudian daun mint, ketiga bayam, keempat daun pepaya, kelima lobak, keenam wortel. Nah, berikutnya adalah karakteristik daripada jenis sayuran yang tadi sudah kita sebutkan. Seledri memiliki sifat majemuk, menyirip ganjil dengan anak 3-7 helai, tepi daun bergerigi dan berunjuk lancip. Mengandung serat tinggi, antioksidan, dan memiliki zat antibakteri.
Berikut kedua adalah daun mint. Memiliki bentuk bulat telur. Bagian ujung lancip dan bergerigi pada tepi daun. Mengandung zat antioksidan dan mentol, sehingga aromanya pun mentol. Bermanfaat sebagai pembersih kulit dan melembabkan kulit. Berikut yang ketiga adalah daun bayam. Memiliki bentuk yang lebar dan mengandung zat besi di mana berfungsi untuk menambah sel darah merah. Selanjutnya adalah ini daun pepaya di mana bertulang menjari dengan warna permukaan atas hijau tua sedangkan bagian bawah hijau muda. Mengandung enzim papain yang dapat mengangkat kulit mati sehingga dapat mengobati jerawat. Berikutnya adalah ini adalah kalian pasti tahu semua wortel yang memiliki warna orange khas. Berasal dari akar dan berbentuk lonjong, padat dengan warna orange sehingga dapat digunakan sebagai bahan yang dapat diukir. Nah, ini adalah lobak. Berbentuk seperti wortel tetapi bagian luar dan isinya berwarna putih. Berumbi dan mengandung air dapat digunakan sebagai bahan ukiran. Nah, berikut adalah jenis produk olahan non-pangan dari sayur. Kita lihat bagaimana ciri-ciri dan bentuknya dan kegunaannya. Pertama adalah penyubur rambut. Penyubur rambut digunakan kepada seseorang yang mengalami kerontokan sampai dengan menipis kondisi rambutnya, di mana penyebabnya adalah sampo yang berganti jenis dengan kadar bahan kimia yang sangat tinggi. Kedua, penggunaan cat rambut. Ketiga, infeksi akibat peradangan pada kulit kepala. Nah, penyubur rambut ini berasal dari menggunakan bahan sayur seledri atau daun mint. Teknik pembuatannya dihaluskan. Selanjutnya adalah masker wajah. Di sini untuk mempercantik kulit wajah yang mengalami permasalahan karena penggunaan kosmetik yang tidak cocok atau berlebihan dan bisa juga karena kesalahan hormon terutama pada usia-usia remaja. Bahan yang digunakan adalah bahan sayur, daun mint, wortel, ketimun, dan lain-lain. Tekniknya, penggunaan tekniknya adalah dihaluskan. Ketiga adalah rangkaian sayur atau parcel atau penghias ruangan sebagai centerpiece, di mana centerpiece ini adalah sekumpulan sayur yang dibentuk sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu rangkaian yang menarik dan dapat digunakan sebagai hiasan di keranjang atau vas bunga. Tujuannya adalah untuk parcel, bingkisan, hiasan di meja, dan lain-lain. Kemudian adalah kompos. Kompos merupakan pupuk yang berasal dari penguraian parsial campuran bahan organik yang dapat dipercepat secara artifisial oleh populasi berbagai mikroba dalam kondisi lingkungan yang hangat, lembab, dan aerobik atau anaerobik. Alat yang digunakan tabung atau drum sebagai media penghangat. Selanjutnya adalah ekoenzim. Apa itu ekoenzim? Ekoenzim merupakan hasil fermentasi limbah sampah organik dari limbah bahan sayur yang segar dan menggunakan gula aren. Berbentuk bahan cair berwarna kecoklatan dan memiliki aroma fermentasi asam manis seperti aroma tape. Nah, manfaatnya untuk apa? Yaitu untuk membersihkan bagian rumah, bisa sebagai deterjen, sebagai pupuk di dunia pertanian, dan kemudian juga sebagai kebutuhan hewan dan lain-lain. Selanjutnya keenam adalah ekoprin daun. Apa itu ekoprin? Ekoprin adalah teknik mencetak dan pewarnaan dengan menggunakan bahan alami secara manual dengan cara ditempel sampai timbul motif pada kain. Di antaranya menggunakan daun atau disebut dengan membatik. Salah satu daun yang digunakan adalah sayur. Bagian daunnya, syarat sayur yang digunakan bagian daun adalah memiliki warna yang kuat dan unik. Misalnya daun bayam, daun singkong, daun pepaya, daun seledri,
dan sebagainya. Selanjutnya adalah alat yang digunakan dalam pembuatan produk non-pangan sayur. Di antaranya adalah, apa ini? Benar, blender. Blender merupakan alat listrik yang digunakan untuk menghaluskan atau mencampur bahan sayur sehingga menjadi halus dan homogen. Blender terdiri atas mesin dan tabung atau gelas besar, baik dari kaca maupun plastik, dan memiliki mata pisau pada bagian dasar tabung yang berfungsi menghaluskan. Kemudian kedua, benar, pisau ukir. Pisau ukir digunakan untuk mengukir sayuran yang memiliki ukuran kecil dengan mata pisau berujung lancip dan tajam. Jenis mata pisau memiliki aneka ragam. Ada yang sangat runcing, melebar berbentuk U, atau disesuaikan dengan jenis ukirannya. Selanjutnya, benar, ini keranjang. Bisa menggunakan baki atau wadah tertentu lainnya untuk menempatkan rangkaian sayur yang disesuaikan dengan tema yang telah ditentukan. Berikutnya ini adalah wadah plastik, di mana digunakan untuk meletakkan bahan sayur yang akan digunakan dalam pembuatan ekoenzim. Menggunakan wadah tertutup plastik dengan tempatnya atau botol plastik. Wadah harus tertutup rapat karena dalam pembuatannya akan menghasilkan gas yang akan mendorong sisi kemasan, sehingga jika menggunakan kaca atau tembaga akan menimbulkan pecah. Berikutnya, kain kasa. Kain kasa untuk menyaring pembuatan ekoenzim. Keenam, drum yang digunakan untuk meletakkan bahan-bahan limbah sayuran, terutama dalam pembuatan kompos. Selanjutnya ketujuh, batu bata. Digunakan untuk meletakkan wadah tabung atau drum agar tidak terkena langsung oleh tanah, sehingga ketika ada air tidak mengenai drum yang merubah atau mempengaruhi suhu daripada olahan kompos tersebut. Kemudian ke-8, benar, aluminium foil untuk menutup wadah kompos agar tetap dalam kondisi hangat. Nah, anak-anakku sekalian, materi identifikasi produk non-pangan sayur cukup sampai di sini. Untuk penyegaran bagi kalian, maka ada penugasan agar kalian memahami materi yang sudah disampaikan tadi. Pertama adalah, amatilah jenis sayur yang terdapat di sekitar dengan mengamati pemanfaatan dan penanganan sayur yang tidak digunakan, baik yang masih segar atau rusak. Dan bagaimana proses penanganan sayur untuk produk olahan non-pangan. Bahannya, alat, dan kemasan yang dapat digunakan dalam menempatkan produk non-pangan dari sayur. Kedua, tulislah hasil observasi pengamatan kalian dalam tabel berikut. Nah, itulah penugasan untuk kalian kali ini. Semoga apa yang sudah disampaikan kali ini dapat bermanfaat bagi kalian dalam mengembangkan kemampuan kalian pembuatan produk olahan non-pangan sayur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Sobat Cerdas.